Indonesia is a country with the largest archipelago in the world, crossed by the equator, making Indonesia a country rich in plantation and agricultural products. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri. Halo teman-teman semuanya, di ruangan pertama ini kita bisa membaca mengenai sejarah perkebunan di Indonesia. Di sini terpampang jelas ada beberapa era perkebunan di Indonesia. Yang pertama dari era prakolonial yang dimulai pada tahun 1500. Di masa prakolonial ini masyarakat Nusantara sudah mengenal yang namanya perkebunan dan pertanian. Akan tetapi perkebunan dan pertanian yang dilakukan itu masih sangat sederhana. Dan lalu pada tahun 1595 kapal-kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Hoffmann itu mendarat di kota Banten. Mereka tujuannya untuk datang ke Indonesia itu karena ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1600 di era kolonial berdirilah VOC. Dan pada tahun 1830 Gubernur Jenderal di Hindia Belanda menanamkan sistem kulturstelsel, yaitu sistem tanam paksa yang dimana dilaksanakan untuk menanam tanaman yang wajib yang diatur oleh pemerintah Belanda, yaitu seperti kopi, tebu, indigo, lada, tembakau, dan lada manis. Hal ini terjadi karena VOC mengalami kebangkrutan, yang dimana hal itu memaksa Gubernur Belanda pada saat itu memaksa bangsa Indonesia untuk menerapkan sistem kulturstelsel ini. Selanjutnya pada tahun 1900 terbentuklah Undang-Undang Agraria, yang dimana terjadinya industrialisasi. Infrastruktur meningkat, jalan raya, kereta api, irigasi, pelabuhan, dan telekomunikasi di Indonesia itu semakin berkembang. Dan di antaranya tahun 1905 hingga 1909 perkebunan Indonesia juga meningkat. Lalu pada tahun 1914 permintaan akan komoditi pasaran dunia mengalami perubahan karena disesuaikan dengan keperluan barat. Keperluan perang juga mempengaruhi hasil-hasil perkebunan dan komoditi yang akan diekspor oleh Indonesia. Krisis Malaysia yang terjadi pada tahun 1930-an menyebabkan harga-harga komoditi turun. Sejak tahun 1930, jumlah pabrik, area perkebunan tebu, volume produksi dan penghasilannya menurun. Dan lalu pada tahun 1945, berdasarkan ketentuan perundangan meja bundar, akhirnya perkebunan milik pemerintahan kolonial diambil oleh pemerintahan Republik Indonesia. Lalu terakhir pada tahun 1959, perkebunan di bawah penanganan Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN) baru dan Perusahaan Negara Perkebunan atau PNP dibentuk di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan kedua. Di sini membahas hasil perkebunan di Indonesia. Yang pertama adalah kelapa sawit. Setelah ditemukan teknologi prosesing pada tahun 1902, kelapa sawit perkembangan secara besar-besaran mula-mula di Sumatera Timur. Tahun 1911, perkebunan kelapa sawit dibuka oleh sebuah perusahaan patungan antara Prancis dan Belgia yang bernama Sospin. Pada tahun 1918, Inggris membuka perkebunan di Malaya. Semua menggunakan benih yang sama yang dinamakan Denidura yang berasal dari Bogor. Menjelang Perang Dunia Kedua, Indonesia sudah menduduki peringkat pertama sebagai produsen minyak kelapa sawit dunia
Namun sejak tahun 1960-an, posisi ini bergeser ke Malaysia. Pada tahun 2007, Indonesia kembali menduduki posisi peringkat pertama sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Oke, minyak sawit adalah salah satu komoditas non-migas Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam pencaturan minyak nabati di Indonesia di dunia. Mengingat Indonesia adalah penghasil terbesar, keunggulan minyak sawit dibanding dengan minyak nabati lain adalah produktivitas yang tinggi dan hemat pemakaian lahan, sehingga peluang untuk mengisi tambahan permintaan minyak akan minyak nabati dan lemak yang setiap tahunnya berkisar 5 juta ton. Selain penggunaan minyak sawit, minyak goreng, kosmetik, dan oleochemical, hampir semua bagian dari tanaman kelapa sawit dapat dimanfaatkan. Limbahnya dapat digunakan sebagai pupuk, biogas untuk energi listrik, dan pemanfaatan sebagai bahan bakar nabati biofuel terbarukan. Oke, ini merupakan produk turunan sawit. Ini ada crude palm oil, ada minyak goreng, dan ada kosmetik. Kopi diyakini berasal dari Ethiopia di Afrika. Pada mulanya kopi dinikmati oleh masyarakat di wilayah Laut Tengah dengan cara merebus daun dan biji kopinya. Seorang pedagang Belanda memperkenalkan kopi ke Eropa dan ditemukan teknologi menyeduh kopi. Kopi masuk di Indonesia tahun 1646. Penikmat kopi pun meluas, pada dikenal sebagai kopi Arabica, dan diikuti oleh jenis kopi Robusta masuk di Indonesia tahun 1900. Berikut adalah jenis biji kopi Arabica dan jenis biji kopi Robusta. Selanjutnya, kakao. Konon, coklat sudah dikenal sebagai minuman istimewa suku-suku di bangsa Mesoamerika, yaitu Aztec, Maya, dan Toltec. Minuman coklat yang semula disebut dengan cacahuatl ini dibawa oleh Spanyol ke Eropa, kemudian menyebar dan menjadi minuman favorit di Eropa. Kakao sudah dikenal sebagai tanaman perkebunan di Indonesia pada tahun 1960. Perkebunan kakao di Indonesia tersebar di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di wilayah Maluku terdapat pada Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, proses pembuatan coklat dimulai dari buah kakao. Biji kakao itu selanjutnya dikeringin, dipanggang, dipotong isi biji, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin dengan menambahkan gula dan cocoa butter. Selanjutnya dihaluskan kembali dan dibentuk dan didinginkan menjadi coklat batangan. Berikut contoh kakao dan bijinya. Selanjutnya teh. Sejarah teh di Indonesia. Tanaman teh berasal dari Iran atau daerah Cina yang merupakan daerah hutan transisi tropis dan subtropis. Teh dibawa pertama kali di Indonesia pada tahun 1686 oleh seorang Belanda bernama Andreas Speyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. Tahun 1826, seorang pencipta teh dari Netherlands Handelsmaatschappiij bernama Jacobsen berhasil membudidayakan dan memanfaatkan teh. Keberhasilan Jacobsen ini memberi catatan khusus pada sejarah teh di Indonesia. Tahun 1835, pengakalan komoditas teh pertama terjadi sebanyak 200 peti ke Amsterdam, semuanya di perkebunan Bogor dan Garut. Sebelum abad 20, penghasil teh terbesar adalah Cina. Namun, setelah abad ke-20, pusat-pusat penghasil teh terbaik justru berada di 3 negara, yakni India, Sri Lanka, dan Indonesia. 80% kebutuhan teh di dunia berasal dari ketiga negara ini. Berikut contoh-contoh teh dari perkebunan Sinar. Golongan ketiga ini akan dijelaskan tembakau dan karet. Di sini tembakau digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok dan cerutu. Perkebunan tembakau di Indonesia banyak terdapat di Deli Serdang, Klaten, dan Bojonegoro. Sejarah mencatat bahwa Niembus adalah salah seorang yang berjasa di bidang perkebunan tembakau.
Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara sekitarnya dibangun melalui kepopuleran tembakau di Delhi. Ini adalah Tabak Bourse yang dimiliki oleh pemerintah Jerman khusus dibangun untuk menangani pelelangan tembakau Indonesia. Bukan hanya Delhi tetapi juga Porcelain dan tembakau Besuki. Tembakau Jember adalah tembakau Indonesia yang terkenal di internasional, yaitu dia sebagai pembalut, pengikat, atau pembungkus bahkan pengisi cerutu. Ini adalah contoh cerutunya. Selanjutnya adalah karet, tanaman yang berasal dari Brasil dan mulai dibudidayakan tahun 1600-an. Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tanaman ini mulai dibudidayakan sekitar tahun 1876. Di Indonesia, biji-biji karet tersebut didatangkan dari Kew Gardens dari Malaka, yang kemudian dikembangkan di kebun raya Bogor. Konon, tanaman karet tertua di Indonesia adalah jenis Picus yang ditanam oleh Auckland pada sekitar tahun 1864 di Pamanokan, Giasen, London, Jawa Barat. Tetapi perkebunan karet yang tertua di Sumatera 1903 dan kemudian Jawa pada 1900. Ini adalah contoh pohon karet yang sudah dikikis. Dan di sini ada contoh karetnya juga. Di sini ada contoh biji karet dan karetnya. Dan ini adalah pisau kikis karet, pohon karet. Baiklah, selamat datang di ruangan keempat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang di ruangan ini. Di sini ada meja lifting, daun tembakau, dan di sini ada radio transistor. Radio ini dipergunakan sebagai alat hiburan bagi para pekerja kebun di daerah Tandem, Kabupaten Pelakan. Dan di bagian ini ada mesin hitung uang. Sejarah alat hitung berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada perkembangan media yang dipergunakan untuk menghitung pada masa lampau. Dan di sini ada mesin hitung Franco dengan ukuran detail panjang 33 cm dan lebar 22 cm. Dan di sini ada mesin hitung kaset. Mesin ini digunakan untuk menghitung deretan angka. Biasanya dipakai untuk juragan atau saudagar yang memiliki pabrik atau toko kelentong besar. Dan masuk ke bagian sini, mesin hitung uang merek Galang, kondisinya masih baik, dahulu dipergunakan untuk bagian keuangan PT SOCV Indo. Dan di sini ada rumah tinggal kuli kontrak perkebunan. Rumah dalam bentuk bedeng panjang ini terbuat dari papan yang disekat menjadi ruangan kecil ukuran 3x3 meter. Rumah ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah Belanda kepada pekerja kontrak di perkebunan.
Baiklah, kita lihat di sudut sini. Ini merupakan beberapa hasil kerajinan tangan yang diolah dari hasil dari pohon kelapa sawit. Lihat, dari daun-daun kelapa sawit bisa menciptakan keranjang yang sangat cantik seperti ini. Ini merupakan salah satu bukti bahwa perkebunan juga dapat menghasilkan kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat indah di mata bangsa dan internasional. Selanjutnya kita ke sini. Ini ada hasil olahan dari minyak sawit dan juga beberapa bagian sawit lainnya. Di sini kita lihat ada kosmetik dan lilin yang diciptakan dari minyak kelapa sawit. Lalu di sini juga ada inti minyak sawit dan juga ada minyak irisnya dari kelapa sawit. Hasil perkebunan bangsa Indonesia ini sangat kaya dan juga dapat diolah menjadi berbagai macam jenis olahan, tentunya mampu meningkatkan hasil komoditas bangsa Indonesia. Kita sebagai negara agraris Memiliki hasil perkebunan yang berkualitas. Kita sebagai generasi muda harus bangga dengan identitas tersebut. Karena kalau bukan generasi muda, siapa lagi? salam agraris.